Nyo tadupu matang mano-mano dalam agama lian mano karena ihram bil haji urang jak waji na sebelum gepake pakaian ihram nyan sunat mano mia tajak waji trek na tempat sina ba masjid nyan datamang tamano lian pakai pakaian ihram atau na urang berangkat dari biasa dari menyawur ngaji mulai asrama haji nyan kagimana. Baik, kita lanjutkan kembali. Di dalam agama ada sunat-sunat yang kita lakukan, termasuk sunat mandi. Jadi sunat mandi cukup banyak, ya. Ada beberapa yang telah kita kaji, termasuk mandi hari Jumat, mandi hari raya, mandi bagi orang yang menanggung jenazah, urang mai jenazah. Malam itu sudah kita jelaskan juga siapa yang mandikan jenazah, sunat mandi dirinya. Berikutnya mandi orang mandi karena lisalatil istiqai, mano karena minta ujian, ya. Jadi wati nanggro kakuang saya sunat mano sebelum melakukan ibadat salat salat minta ujian, kebenan salat istiqa. Nalom mano li salatil khusufi syamsi, mano karena gurhana bulan, na gurhana bulan, na gurhana matauro, maya gurhana matauro kebenan khusufi syamsi, maya gurhana bulan kebenan khusufil qamari. Agar bulan yang lalu terjadi gurhana, ya kan? Yang sunat tamano sebelum salat gurhana, sunat tamano. Berikutnya nyo tadupu matang mano-mano dalam agama lian mano karena ihram bil haji urang jak waji na sebelum gepake pakaian ihram nyan sunat tamano mia tajak waji trek na tempat sina ba masjidnya datamang tamano lian pakai pakaian ihram atau na urang berangkat dari biasa dari menyawur ngaji mulai asrama haji nyan kagimana truk kedih bak batas ihram bak miqat. Jadi nyan miqatnya garis setar punya bahasa katanya tempat niatnya ihram. Jadi tayo kalengkap dengan pakaian ihram. Berikutnya mano karena sunat, mano karena ihram bil umrah, muno karena haji, no karena umrah. Jadi haji dan umrah adalah sama, yang beda rukun. Monya haji dan umrah, yang hana ba umrah dua. Pertama wukuf di Arafah, yang kedua lempar jamarah. Yang lain sama persis. Makanya orang sebelum berangkat haji biasa melakukan umrah le. Jadi ketika dia sudah sering melakukan umrah, berarti ketika berangkat ke tanah suci, jalan metodologi gitu empat titik-titik. Mulai datamang Masjidil Haram, doa tidak kekalan Ka'bah, doa wati tadang Hajar Aswad, dan doa setiap keliling dari 7 keliling, dan doa wati ta'i gedih bak sa'i Safa dan Marwah nyan mandu-mandu na doa. Yang hana pada umrah cuma dua, wukuf di Arafah dan lempar jamarah. Makanya orang Arab yang dia umrahnya haji dikun haji ya. Jadi hana pohiran dikun haji betul karena rukunnya sama. Yang beda cuma dua. Makanya pakan haji hansah selain belian haji karena hana je tawukuf. Wukuf itu terjadi pada uro raya, ya kan? Mulai uro tanya mak megang, kata mak megang, idih uro raya, idih hana kata kebi. Ditanya ino kata kebi, idih baca labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Ditanya ino puah, kata kebi, Allahu akbar, Allahu akbar.
Jadi sebelum kita menggayan dalam pakaian ihram, maka sunat ke mana pakon nya tergantung haji yang taco. Yang tu manasik haji lah dibicara. Ada haji tamattu nanji, ada haji kiran namanya, ada haji ifrat namanya. Jadi orang pakai pakaian ihram, selama dalam pakaian ihram ada beberapa pantangan. Pertama haji cukup, haji koh, haji lih bulaya, haji menggaru, haji hubungan suami isteri, haji menikah tengah dalam pakaian ihram. Maka menyetajak wajib atau umrah sama hukum ni. Menyakata pakai pakaian ihram haram bagi urunyan. Hubungan suami isteri haram. Mencabut bulu haram. Memotong kuku haram. Olehnya nurinang hanjit tu muka. Urang agam hanjit pakai pakaian yang mecop. Jadi pakaian yang berjahit, pakaian ihram tidak boleh. Cuma itu kena ada burung kebayang. Mukanya tak pakai ijarwa kerek saga hijau. Tikrek untuk selendang, tikrek untuk apa kan ijakrung istilah katanya. Nya menyerhut pakai luah na. Erut tu mah. Jadi yang fikir lagi nyan gop urang pakai hana. Sama lagi dia pakai ijakrung. Dia kebiasa ijakrung dak picerok le lumah harhut kan. Yang heran gop pakai ijakrung ni pakai nyuk harhut bareng. Harhut memang kebiasa dari biasa. Pakaian ihram menacit. Maka minyak tengah pakaian ihram tak cabut tikrek boleh. Bayi atau bawa kibas. Mahai boleh. Tajak bak inan, bak tanah harum. Tadi bungong lagak tak. Wiyang tawit tabo ciding bungong. Bayi ke tabo kibat. Pakan tengah dalam pakaian ihram. Maka giyu mana muno agar kitanya tubuhnya bersih, pede kitanya, sehat kitanya, gagah kitanya, hana gataili. Maka menjadi kenyamanan selama berpakaian ihram. Pajan jiat lam kitanya tamu garu. Oh dia taplah pakaian ihram. Nyan gepenan tahlul. Jadi na tahlul awal, na tahlul sani. Monya istilah urang semayang, na takbiratul ihram, na bukan takbiratul ihram, na salim. Jadi tahlul awal, tahlul sani. Tahlul saninya ka salim, berarti kasah cuma. Monya lih habis sa'i mandu. Ba ujung sa'inya tidak inan na tempat urang ti kai preh dai gunting. Cuma mi urang lewanya hana gemeh juga ro ke. Entrik mi tangan. Geyu kren aja. Kren masabohnya kajut. Entrik tatter dinan dai cukup. Balih ihramnya. Munyonya hana talakukan, hana taplah dalam pakaian ihramnya. Monya pakaian ihramnya hana taplah, maka seluruh sesuatu yang haram tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan pelanggarannya, maka kena denda sabok kibas. Baik le urang yang sering terjadinya. Rumah nak pegah kampung Malaya ke. Pengen betai kampung sering ke Megaru, tung kecabut. Oh kecabut, bag duk-duk oh putih, tung kecabut. Bayu ya sabok kibas. Maka buyu manonya nyak glih, nyak pedi katanya. Lenyan sunat law mano nawaitul ghusla didukhulil Islam. Sunat mano karena urun tamang lah agama Islam mualaf. Nyan mualaf balik tamang Islam sunat ke mano. Jadi itu mano sunat agar kembali kepada nilai-nilai normal. Olehnya sunat manolam nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabati lillahi ta'ala. Dan sunat lamano karena katanya memandikan janabah, memandikan jenazah. Lihat dah mana jenazah nyan sunat manoro. Bahkan karena bak tubuh mayatnya ada air yang tidak sehat, tidak steril. Maka air adalah salah satu alat yang bisa menghilangkan atau menetralkan
tubuh manusia. Maka liah dah semano mayat sunat mano ro. Sosok yang sunat mano yang terlibat pada semano mayat, urang mai mayat, urang ut mayat, urang pegapan mayat, urang apa keun plei abad tubuh mayat, yang terlibat baginya adalah sunat memandikan dirinya. Kenapa? Tubuh mayat, mayat akan mempengaruhi dalam situasi tubuh manusia dan psikologi tubuh manusia. Cinging tanya menyerta kelola jenazah, nyan hon dajak mubayang deh mubayang. Maka jamun pakan getut kemunyan, nyan getut kemunyan kan makna bai waroh kan. Kemunyan salah satu alat yang mampu mengubah situasi bayar. Jadi ban bayi jenazah mana ban datut kemudian gadah haji kata boh. Yang kedua secara psikologi gadah pengaruh-pengaruh psikologi. Nah maka dari nyan ke bak rumah-rumah menyana getut kemudian baik salah itikeun. Baik na mubayang nyonya rumah na getut kemudian ri waro. Kena kon masalah roh nyan. Nyan masalah untuk menormalkan situasi. Karena mayat kan dia luar biasa. Pulau mayat renang kepada urau. Punya mayat nama padu uraunya biasa baunya ya agak sedikit kental atau ya berat lah sehingga dalam agama giyu lakukan sesuatu yang bisa menghilangkan bau. Ya inilah beberapa sunat dari mandi dari sunat mana beberapa kali kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan pada persoalan urung-urung yang ketika berjanabah haram dia lakukan ada 9 perkara nantinya. Jadi ketika tanya ka kenang janabah artinya ka status hadas besar. Nah si kurang macam yang hanjit tak berlaku haram hukumnya kan. Dan sebelum kita lanjut ke depan mungkin ada pertanyaan tentang sunat mana. Kembali kepada definisi sunat ini. Sunat tetap definisinya ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Dapat pahala apabila ada kerjakan, tidak berdosa apabila meninggalkannya. Namun nilai-nilai sunat adalah mempengaruhi keindahan-keindahan dalam ibadah kehidupan manusia ada pada sunat. Hampir mirip dengan sebuah rumah kalau kita ibadah. Rumah, bakal lagak rumah, bakna sunat, bakna aksesorisnya, bakna bukan minimalisnya. Mendih menyata cok pokok kan hana le habis peng ke rumah. Tayang padu boh rona nak mian. Hai na limang. Dan pega je rumah hage rumah kula, limang boh lokal. Kan hana le urusan biaya hemat tempuh. Tapi apa yang membedakan rumah pribadi dengan rumah sekolah? Itulah rumah pribadi mengandung seni, mengandung arsitek di situ. Na ruang, na bentuk, na halaman. Keindahannya dia mempengaruhi kepada ekonomi. Inan ke le habis peng, bak tacok tak sunat. Boleh me tak pegat tak limang bahan, pegat mentang lagi rumah kulah, na susah tu. Jadi menyertai ikat bata kan, 2 boh tak ikat karena sabah tu kan. Hai binti kan di belah sabah. Tapi keindahan rumah bukan pada pokok, pada sunatnya. Itulah dalam bahasa hukum sunat. Jadi di dalam bahasa ekonomi itu adalah seninya ada pada keindahan, ada pada seni, yaitu minimalisnya, artinya aksesoris rumahnya yang menjadi indah. Jadi menyadari bata sama. Yang kejut naladung padu sisi tipe sama. Padu tipe rumah, tipe 150. Padu babe mesti 500 juta. Ladung tipe rumah 150. Padu babe 15 miliar. Apa yang membedakan? Kan bahannya, seninya. Demikianlah dalam ibadat ini, ibadat pokok dia tugas pokok selesai. Tapi disitulah keindahan dalam ibadah pada sunat. Yang mana
Instrumen-instrumen yang kata kaji mono adalah bahagian dari memperindahkan ibadah katanya. Nilai ibadah ada padanya. Kaji di ururaya sunat mano, baik ururaya puasa, ururaya haji, watir buhana sunat mano, istiqa sunat mano, mano mayit sunat manodro, tame mayit sunat manodro. Jadi beberapa yang kali kita kaji itulah yang sunat kita lakukan. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Buka, punya pertanyaan. Nawate betul. Wate gana sunat mana pun tahu. Kiban? Yang pertama, urang mano ada faktor penyengajaan. Jadi hana meruh lah ibadat. Punya bahasa cekeun hana meruh. Kan beda urang kebetulan dengan sengaja. Punya urang sengaja kan pede baje lagak bacut. Nyo hana tira goi laut kita mau bak kauri. Nahi teman. Kah nahi hana sengaja. Kibantin tengah laut yak mano ganto baje ya. Pakai minyak wangi bacut, pakai kepiah bantajak bak pormoh si kapedi dah kan. Nagaya, nagagah. Jadi Islam itu selalu melihat adalah proses penyengajaan. Menyamanan yang pertama ada penyengajaan. Di dalam penyengajaan tentu ada perintah. Soyu wa manonya Allah lewat Rasulnya. Berarti ada kepatuhan. Kedua ada pede. Orang manonya segar sehat. Hana loyo dan badat. Ji temayang traweh mihana tamano. Dengut han. Mujakap dengut. Pulau 20 hari. Melapan hari orang dengut. Pulau 20. Jadi inan ada pengaruh psikologi, ada pengaruh perintah agama. Jadi di dalam hukumnya ada dua sisi. Jika kaji dalam pedalaman hukum, ada hukum pada tataran ta'abudi nanti. Makna ta'abudi memang kalagenyan geyuan. Tugas kitanya mematuhi, tidak ada tugas protes. Ada hukum tahapan kedua, itu disebut hukum karena ta'akuli. Makna ta'akuli boleh dirasionalitaskan, boleh dilogikakan, boleh bertanya kenapa dan bagaimana. Tapi menyasalatnya ta'abudi, hanya tata yang pakon menan. Menyatakan yang pakon menan, nanti kote medeh, pakon medeh. Contoh masih dalam salat. Dalam tahiyat akhir kena baca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Gayan geti mikir buka. Muhammad tapi-tapi dia dah keun. Mesti dah gantau Ali hanjit. Hanjit kena perintah gayan. Nabi draw Muhammad sebagai rasul tetap kekun. Mudih draw ke Muhammad sebagai rasul pun kekun. Karena patuh kan? Kama sallaita ala Ibrahim. Buka rasul ke le. Teman kebaik Ibrahim tak kun Nabi hanjut. Tak kun Musa tiga ke. Tak kun Isa tiga ke. Al-Yasa tiga ke. Nabi Idris tiga, Nabi Adam tiga, tagilir 25 yang tagilir tiga tapau. Juga. Pakan ta'abudi nanti. Memang lagi yang perintah agama lah ibadat. Hanji gantau-gantau. Tapi lagi muno dalam ibadat ada hak tanya. Pakan tak mano nyak sehat. Itu dikap pada akal. Maka hukumnya menjadi sunat. Tak gantau out pukun tak pubut nafala, hana tak pubut nafala. Menanci rumah, banyak tanya hai tapi ke menona nak dari mangboh mesti tak buka je lagi rumah sekolah. Hana le bebek. Buka tak ju sabah manja limang boh pintu. Demai tanya lego nyampur rumah sekolah apa rumah urang kita yang. Tak jauhnya rumah ini di punya kemampuan ni lo. Jadi tak ada masalah. Ego kan jadi protes je. Cuma apa yang memberikan keindahan rumah pribadi dengan rumah umum atau rumah sekolah? Tentu kan beda bentuk kan? Beda bentuk, beda seni, beda fungsi, beda tujuan, ya kan? Nah, yang lain
Bukan pun nak pernah lain. Nah, miana limang tekun yang terkurung bawah harum watihana wudu, watihana ia semayang, watihana kajanabah, yang harum tak lakukan si kurung macam. Bukannya oleh nak pertanyaan sebelum takun itu. Hamba Allah dong. Nurung li. Umrah, ya. Jadi haji dan umrah kan sama. Kalau dipegang haji le bawa metode. Ladung kerja umrah le. Ladung kerja haji le. Dalam haji ada dua macam, karena haji dibagi le. Ada namanya haji tamattu, ada haji kiran, ada haji ifrad. Apa makna? Na ladung haji dengan umrah tiga. Ladung pisah. Ladung mawai umrah. Ladung dua haji. Nya ke lebo. Yang kerja orang Arab naikkan haji. Cuman menyahana merumpak bak haji lam yang sempurna, karena hana rukun, maka umrahnya tidak bisa disebut haji penuh karena belum mendapat rukun haji. Karena kepegah oleh Nabi, al-hajju bil arafata. Inti haji itu ada di padang Arafah. Padang Arafah itu terjadi urah raya. Urah raya di 2 bulan haji, maka hansa haji meyakan 4 bulan haji. Beda dengan umrah. Karena umrah rukun jihana wukuf berangkat janjut. Dalam Al-Quran dua-dua wajib. Kita lihat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-hajju inna safa wal marwata min sya'airillah. Olehnya al-hajju faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaih. Jadi dengan haji dan umrah sama wajib ji. Olehnya al-hajju ashhurum bil ma'lumat. Haji itu adalah ditentukan pada bulan-bulannya, hanya bulan lain. Al-hajju ashhurum bil ma'lum. Jadi hajinya kagak ditentukan pada bulan yang tertentu. Dia tidak boleh di bulan yang lain. Monya umrah juga. Maka ji orang Arab tetap menyataja gede merumpok polisi Arabnya. Terdaikun haji. Jadi kedua-duanya tetap taja haji nasafa, taja umrah binasafa. Jadi dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kan? Antara Safa dan Marwah itu bahagian kedua-duanya haji dan umrah. Cuman punya umrah tau ham rupa haji. Punya haji karena umrah dalam. Karena kan haji kiran. Mana haji kiran menyertai kedua-duanya. Menopeng, gimana salah haji peng? Oh, minta peng. Hai mono hajinya meh hana peng hana wajib. Putus sah rumah. Mesti hana peng kan? Hana peng hana wajib. Haji hana wajib, umrah hana wajib. Cuman cerita mono menyakan peng. Mai nak padu me dah fikir tiket haji ronyo ni awal 22 juta dalam corona kan. Kino 28 juta martu, 22 juta. Awal haji 20 juta martu. Kaji tajak wajib, uronyo 20 juta tajak wajib. Sebenarnya tiket haji harganya bukan 40 juta. Dia sampai 70 juta. Cuman panel 20 juta tu pertanyaan ni, karena tabayur tunyo pengtanya kai putar di pemerintah. Jadi hasil darinya maka disubsidi kembali. Iko. Coba bayangkan. Mesti orangnya napeng. Taruhlah 60 but apa kan kat saya kedekat haji. Niat setor tengah bawa NH.
Paduk thon tu baru merupa jawaji. Data kemarin 35 tahun ke depan baru bisa naik haji. Mamnya tapreh me umur ka urang 70 thon. Tamah 25 thon. 35 thon kamu kuin tu. Anak cara. Dia kita tika baju ana be tapreh haji. Lihat aja umrah haji lah ya. Je, ana masalah. Cuman yang pewajib muno Allah, yang pencegah pewajib keadaan karena halangan syar'i gitunya, udhur syar'i. Bahkan di dalam haji ada ketentuan keamanan ninan, ketertiban ninan. Bahkan ada satu kasus ketika turunnya ayat, ketika kasus terjadi kecurangan di tanah suci, kan ada ayat fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Orang yang berangkat ke tanah suci maka dilarang 3 macam. Pertama, fala rafasa, baik buat curang. Wala fusuka, jangan buat anarkis. Wala jidala fil hajj, baik mendawa-dawa tanah suci. Biasanya menyai kampung ganyan kuat mendawa dengan keluarga, nyan truk bawa jipian hit mendawa Cina. Tahun 2018 saya sebagai ketua kloter haji menbek pegah wilayah Pat. Itanyo napu ketua kloter kado tak dupat urung peti. Saya jatah dan jam siaran. Tengku pakai peki. Kan cukup jerat. Perintah punya perintah di kampung lebih parah lebih yang buat. Yang tro bak ya pajuh mau belanja bak pasai teng mau masalah. Tinggal gebi jawaban Allah kejak 2 3 kada siro. Nya toli. Kaki mendawa menira yang kita mah wati tameh Masjidil Haramnya kan sama madu. Ana dah duit dah. Genya mehanalite nya dah duit relikot nyanyi lagi tanyo ko di ulang pedang ni ho. Ana wol dia. Kalau nubut Masjidil Haramnya. Ban saboh jalu salah kata mangnya kaku hanam ho le. Jadi menyata dubi raka kamu lah hinan Abu Daud hotel Abu Daud kan, karena hotel ni menyata dubi relikot pasal saya yang ke bagiannya belanja. Jadi nyokuh di dalam artinya turun ayat. Apa persoalan yang pertama? Orang nyaman ketika dengar bahawa wajib pampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang nyaman tidak menunggu lama-lama. Di berangkat juga bekal tidak ada. Sehingga waktu itu tanah suci mendawa itu payang galak hana tertib terjadi masalah. Maka turunlah ayat fala fusuka wala jidala fil hajj. Dalam tanah suci baik mendawa-dawa be, baik karu-karu be. Kira-kira punya bahasa katanya. Baik membantah-bantah be, baik kamu pakai be. Pusukanya kan anarkis ada yang melihat kena. Karena bekal hanasib takut terjadi. Maka salah satu syarat haji wajib ada mu'nah, belanja zahaban wa iyaban, dan selama di tanah suci harus mandum tersedia. Maka negara membuat aturan 20 juta ini karena biaya hotel, biaya makan, biaya payung. Oh, naik pulang peng 2 juta 500 nyan hasil dari Baitul Asyi atau habis buka. Jadi tanya dibalik peng sekitar 2 juta setengah ada kali 5 juta nyan hasil wakaf Habib Buddha berapa ratus tahun yang lalu adalah wakafnya dikelola oleh Nazir, yaitu Syekh Saltut. Dikelola hasil dari kelola hotelnya dibagi ke orang Aceh. Jadi merupakan 2 juta 500 apa. So mantang yang haji atas nama jalur Aceh yang dianggap orang Aceh merupakan orang katanya pengen kubahnya hari ke belanja. Waktu 3 timang kalau payah pusoh dah.
Kanjuk puala. Jatah waples manggil lebih banyak kan je kan. Bayar-bayar. Mahar pesawat. Mamnya tak perlu beli melihat kilau tanpa. Nah urang pada rutuh dalam pesawat. Tambah pesawatnya hampir truk 500 per truk sekian. Itulah aturan-aturan yang berlaku. Menyamanan hanapengnya memang relatif. Cuma punya urang kananawa itu biasanya. Pulau Mino kamuda. Urang travel yang dibuka. Juk oleh batu jeci. Jadi menyetertib nacara kan. Sebab menyana pre-haji thang ba'adat hendak menjali. Menyadu umur urang 60 tahun waktu baru gak setur haji ba'adat hendak merupa jali. Bo punya umur 100 dah jak wajib puhi teman. Teruk kedai madung payah apa-apa. Nyan menyesai yang ketrip dengan proses sa'i. Hai terjadi. Pada cep-cep mentang kai inan bolak baliknya tutul lepang tadi. Tawah menanti 7 go tawah menyerat iup kajiat bagah habis. Iup hendak demung urang mesak. Tai rada leh kali lipat. Monya jatah 2 jam, 2 6 jam. Pakan jio urangnya put lantai juga Masjidil Haram. 2000 put dah mulai di pasi Masjidil Haram. Biayanya habis sekurang 10 triliun. Nyega masjid dipegat sekurang 10 triliun. Itanya hetun biaya negara. Ego masjid dipegat ya. Baik, bermanfaat hendaknya ya kita berwudu untuk melakukan ibadat salat Isya. Bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.